Mengapa data Anda selalu di-reject pinjol, di legal maupun di ilegal? Sementara ini kok punya teman yang lain bisa di-approve. Bahkan ada 8 aplikasi yang disetujui dengan limit yang lumayan besar. Rata-rata 2 juta ke atas, bahkan ini ada yang 4 jutaan. Lebih baik Anda stop pengajuan pinjol dan harus tahu apa penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Semoga Sobat RG sehat walafiat, murah rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk Anda yang pinjaman online-nya selalu ditolak di aplikasi legal manapun, ya, di ilegal juga, harus berhenti ngajuin pinjol dari sekarang. Dan juga harus mengetahui apa sih alasannya agar Anda tidak penasaran. Coba Anda lihat, ini adalah salah satu contoh pengajuan ditolak, ya. Lalu apa solusinya? Simak video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan share apapun permasalahannya. Yang gagal bayar pinjol, semampu saya banyak dari teman-teman yang sudah kita bantu mengenai masalah gagal bayar pinjaman online. Jadi nggak ada ruginya Anda untuk subscribe ke channel ini. Banyak yang sudah coba di belasan aplikasi, bahkan puluhan aplikasi juga tidak di-approve. Bahkan sampai mencari jasa pengajuan pinjol agar pinjamannya disetujui, atau yang kita sebut joki pinjol yang banyak iklannya di media sosial. Bahkan sudah ada dari subscriber kita itu, ya mungkin Anda juga, ya, yang sudah mengeluarkan uang buat jasa joki pinjol dengan alasan si joki perlu uang administrasi, ya, bayar di depan dan biaya perlengkapan untuk data-data fake, ujung-ujungnya ya kena tipu. Saat ini sistem pinjol itu sudah beda, sudah membatasi pembiayaan, ya, tidak sama seperti dulu. Dulu ya mudah saja dalam melakukan pengajuan. Bentar kita isi data, input data, langsung cair, apalagi yang ilegal, ya. Jadi sekarang udah beda. Karena apa? Ya, karena banyak masyarakat Indonesia yang memutuskan gagal bayar atau tidak bayar. Ya, ini menjadi efek jera bagi pelaku perusahaan pinjaman online legal maupun ilegal untuk mengucurkan dana untuk memberikan pembiayaan. Ya, jadi dampaknya karena itu. Alasan pertama soal data fresh atau data baru. Pertama kali melakukan pengajuan pinjaman online, ya, maka akan ditolak. Karena apa? Karena tidak ada riwayat kreditnya di salah satu pinjol, sehingga data Anda tidak meyakinkan perusahaan pinjol baik legal maupun ilegal, ya. Kecuali jika Anda ya sebagai karyawan yang gaji minimal 5 juta ke atas, mungkin gitu ya, dan melengkapi data tempat pekerjaan seperti nama perusahaan atau lokasi tempat pekerjaan, kemungkinan besar bisa disetujui di pinjol legal. Intinya mempunyai data yang lengkap, yang kerja yang jelas. Itu pun biasanya limitnya kecil, sekitar 300 atau 600 ribuan jika disetujui. Dan di ilegal juga sama, jika tidak ada riwayat kredit atau belum pernah melakukan pinjaman online, di legal juga akan ditolak, ya. Karena ilegal ini juga mengetahui data Anda di pinjol legal, karena pinjol legal ini juga saling bekerjasama dengan salah satu pinjol legal, ya. Padahal ilegal itu yang mendirikannya juga dari, ya, perusahaan-perusahaan yang legal. Mereka ada mempunyai pinjol legal, di belakang juga mereka ada main, mereka ada juga mendirikan pinjol ilegal, ya. Makanya mereka satu server kedetek data kalian. Jika jelek di pinjol legal data kalian, jika baru data kalian di legal juga kedetek sama ilegal, mereka saling bekerja sama, ya. Alasan yang kedua, yang punya rawatan atau punya riwayat kredit yang bagus, tidak pernah telat, pas mau ngajuin kembali tetapi juga ditolak. Ini kemungkinan besar data Anda sudah disalahgunakan oknum DC, ya, untuk diajuin ke pinjol ilegal, ya, setelah itu tidak dibayarnya. Jadi data disalahgunain, ya, karena riwayat kredit kita bagus, data disalahgunain oleh oknum. Meski tidak semua, ya, ini ada oknum yang bermain dengan data. Maka dari itu kadang-kadang ada yang tiba-tiba diteror sama pinjol yang tidak dia pinjam. Mungkin kalian juga pernah mengalaminya, ya. Atau coba saja kembali beberapa bulan, ya, nasib-nasiban juga yang sudah ditolak, nanti kembali lagi ngajuin. Siapa tahu pas Anda mengajukan pinjaman, pada saat itu memang perusahaan pinjol pada stop pembiayaan untuk sementara, ya. Jadi alasannya bisa saja saat ini perusahaan pinjol itu pada stop pembiayaan dulu, bukan karena data Anda.
Ya, bisa saja data Anda riwayat kreditnya bagus tetapi disalahgunakan. Itu bisa jadi alasan juga. Yang buat data baru juga ada alasan karena tidak ada riwayat kredit yang bagus, tidak ada data yang menjaminkan untuk perusahaan pinjol sehingga mereka menolak untuk memberikan pembiayaan. Nah, jadi di pinjol ilegal ya, pinjol yang baru membuka pembiayaan seperti ada dana berlari, pinjam uang, dana kelinci, dan banyak lagi ya pinjol-pinjol ilegal yang baru berdiri ya. Itu banyak dari teman-teman kita juga yang dicairin, bahkan mereka nggak ngajuin pinjaman online tersebut telah mencairin, seperti di super pinjaman banyak ya. Nanti saya akan berikan beberapa daftar pinjolnya, pembahasan video berikutnya ya, bahwa pinjol tersebut banyak mencairkan ya, banyak mentransfer otomatis ke teman-teman kita padahal mereka nggak minjam. Ini adalah berupa jebakan. Cuma alangkah lebih baik ya disetting dapat kontak fake dulu sebelum mengajuin ya. Nanti kedepannya saya akan bahas apa saja pinjol ilegalnya. Terus ya, solusi untuk yang punya rawatan atau riwayat kreditnya bagus apabila ditolak ya, terus aja diulangi pengajuan pada batas waktu yang ditentukan. Biasanya ditolak ya, dikasih waktu 1-2 minggu atau 3 minggu atau 1 bulan untuk pengajuan ulang biasanya ada. Bahkan ada yang lebih lama, 2 bulan lagi baru bisa ngajuin. Ya tunggu saja, siapa tahu ya nanti pada saat ngajuin mereka normal ya. Jadi perusahaan pinjol ini dia ngumpulin dulu yang gagal bayar, biar ada uang masuk dari penagihan-penagihan. Setelah normal ya keuangannya, pendapatannya setelah normal, baru mereka membuka pembiayaan kembali. Itu juga menjadi alasan karena pinjaman saat ini ditolak ya. Jadi tunggu saja, ada nanti waktunya ya. Terus solusi untuk yang data fresh ya, data fresh itu hanya bisa ngarapin di ilegal lah ya. Kalau di legal saya rasa kemungkinan kecil juga ya. Yang ilegal lah, yang ilegal yang baru-baru berdiri. Kesimpulan dari saya ya, alangkah baiknya cari alternatif lain saja. Jangan hanya mengharapkan pinjaman dari pinjaman online ya. Saat ini kan perusahaan pinjol legal maupun legal tidak sembarangan memberikan pinjaman ya, karena dampak dari yang banyak yang gagal bayar seperti yang saya jelaskan tadi. Cuma ya saya berharap lebih baik jangan mengajukan pinjol. Itu saja saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.